Salam selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan sukacita yang baru, berkat baru daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, pada hari ini kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-29. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang di Tuhan. Saudara, badai adalah cuaca yang ekstrim, mulai dari hujan es dan badai salju sampai badai pasir dan debu. Badai disebut juga siklon tropis oleh meteorolog. Berasal dari samudera yang hangat. Badai bergerak di atas laut mengikuti arah angin dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Badai bukan angin ribut biasa. Kekuatan anginnya dapat mencabut pohon besar dari akarnya, meruntuhkan jembatan dan menerbangkan atap bangunan dengan mudah. Terjangan badai seringkali menimbulkan ketakutan dan kepanikan semua orang, karena tidak seorang pun tahu kapan badai itu datang melanda. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita memiliki sikap waspada dan berjaga-jaga, supaya kita memiliki kesiapan menghadapinya. Saudara, dalam perjalanan hidup kita mengiring Kristus pun, acap kali kita harus menghadapi yang biasa disebut dengan badai. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut dan khawatir, sebab ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita, dan penyertaannya sungguh sempurna. Mari memiliki respon hati yang benar ketika badai itu datang, sebab Tuhan bisa memakai badai sebagai salah satu cara untuk mendewasakan iman kita. Jika badai itu datang, jangan lari menjauh, tapi milikilah keberanian untuk menghadapinya. Seperti Daud yang tidak takut terhadap Goliat. Selama kita tinggal dekat Tuhan, segala perkara pasti dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kunci untuk menang melawan badai adalah percaya kepada Tuhan, saudara. Kalau pandangan mata kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan, iman kita pasti goyah. Seperti Petrus yang mulai takut karena merasakan tiupan angin dan akhirnya tenggelam. Jikalau Tuhan mengizinkan badai itu terjadi, percayalah, Tuhan pasti sudah menyediakan jalan keluarnya. Sekalipun saat ini kita masih belum melihat tanda-tanda pertolongan Tuhan, tetaplah percaya saudara, karena kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Selain itu, tetaplah tenang. Ketika murid-muridnya takut atau panik, Tuhan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Mengapa kita harus tetap tenang? Karena dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Sebesar apapun badai melanda, tidak perlu takut. Badai pasti akan berlalu. Tuhan sanggup meredakan badai. Saudaraku, murid-murid Tuhan membayangkan bahwa perjalanan mereka ke seberang danau bersama Dia adalah perjalanan yang sangat menyenangkan, nyaman, dan aman. Tentu tidak terbersit dalam pikiran sedikit pun bahwa perjalanan ini akan sulit karena Tuhan ada bersama mereka. Namun apa yang terjadi, saudara? Dikatakan mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu.
sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kisah ini mirip perjalanan hidup orang percaya yang tidak secara otomatis mulus tanpa rintangan. Hidup di dunia ini tidak luput dari ombak, taufan, dan gelombang yang ganas. Semua bisa terjadi, datang kapan saja tanpa bisa diprediksi. Namun percayalah bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Murid-murid tidak menyangka perahu mereka diterjang taufan, angin topan, dan ombak besar. Tapi mereka tetap luput dari petaka karena semua yang terjadi ada dalam kendali Tuhan. Sebab Dia Yehova Sama, Tuhan yang Maha Hadir. Sebesar apapun taufan dan badai mengamuk, semua tunduk pada otoritas Tuhan. Saat Tuhan Yesus berkata, "Diam, tenanglah," lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sekalipun para murid adalah orang-orang yang berpengalaman dalam hal melaut, mereka tidak mampu mengatasi badai. Bukti bahwa kepintaran, kekuatan, kehebatan, dan pengalaman manusia tidak bisa menolong. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menenangkan badai hidup ini, saudara. Pertolongan kita bukan datang dari manusia, tetapi dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Murid-murid selamat walau dalam amukan badai karena mereka meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, apapun yang kita alami, mari kita berseru kepada Tuhan Yesus, maka Ia akan menjawab kita. Karena itu, jangan pernah tinggalkan jam-jam doa kita, saudara. Doa kita akan menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak, menenangkan amukan badai yang sedang menerpa hidup kita. Saat diserang badai, datanglah kepada Tuhan Yesus dan berserulah kepadanya. Dia sanggup memulihkan keadaan yang kita alami. Dan percayalah bahwa bersama Tuhan, badai pasti akan berlalu. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat pagi ini Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mencari Tuhan saat badai kehidupan menerpa kami. Ajar kami berpegang teguh kepada sauh yang kuat, yaitu pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Sehingga sekuat apapun badai hidup ini, kami sanggup bertahan. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan, badai hidup yang menerpa pasti akan berlalu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami ya Tuhan. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan, khususnya pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita pada hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.